والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang perkara tauhidur rububiyah dengan hal-hal pokok yang perlu kita yakini seputarnya, di mana tauhid ini tidak ada yang mengingkarinya suatu kelompok tertentu kecuali person-person yang dia mutakabir, menyombongkan diri dan tidak mengakui sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya, seperti Fir'aun dan yang lainnya. Juga bahwasanya orang-orang musyrikin mengakui tauhid tersebut tapi tidak bermanfaat pengakuan itu karena tidak mengakui tauhidul uluhiyah. Padahal seandainya pengakuan terhadap rububiyah itu benar, maka melazimkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyahnya. Nah, inilah saudara yang akan kita bahas, ikhwan, yaitu tentang tauhidul uluhiyah, yang merupakan perkara yang para rasul diutus untuk menegakkannya. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, wal Qur'anu mamlu'un min taqriri hadha at-tauhid wa bayanihi wa darbil amthalilah. Dan Quran itu penuh dengan penetapan tauhid ini. Hadza tauhid yang dimaksud adalah apa? Tauhidul ibadah dan penjelasannya serta pemberian contoh-contoh untuknya. Wa min dzalika annahu yuqarriru tauhid ar-rububiyyah wa yubayyinu annahu la khaliqa illallah wa anna dzalika mustalzimun alla ya'budu illallah. Jadi antaranya yang pertama, ikhwan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan tauhid rububiyah dan menjelaskan bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah, dan yang demikian itu melazimkan untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Fayaj'alul awwala dalilan 'ala tsani, maka Allah jadikan yang pertama yaitu apa? Al-awwal talha. Yang dimaksud fayaj'alul awwala dalilan 'ala tsani, al-awwal yang dimaksud apa? Tauhidur rububiyah sebagai dalil 'ala tsani, atsani tauhidul uluhiyah. Paham? Jadi tauhidur rububiyah merupakan dalil untuk tauhidul uluhiyah. Baik. Idz kanu yusallimuna fil awwal wa yunazi'una fil tsani fayubayyinu lahum subhanahu annahum idza kuntum ta'lamuna annahu la khaliqa illallah wahdahu wa annahu huwa alladhi ya'ti al-'ibada bima yanfa'uhum wa yadfa'u 'anhum ma yadurruhum la sharika lahu fi dhalik falima ta'buduna ghairahu wa taj'aluna ma'ahu alihatan ukhra. Ini. Jadi tauhidul rububiyah merupakan dalil untuk tauhidul uluhiyah. Kenapa? Sebab mereka dulu mengakui yang pertama tadi yaitu tauhidul rububiyah, dan mereka yunazi'un, yaitu apa? Menyelisihi. Tidak mau mengakui tentang tauhid yang kedua yaitu tauhidul uluhiyah.
Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka bahwasanya kalian itu apabila mengetahui, meyakini bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah semata, dan dialah yang memberikan kepada hamba-hamba hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, dan menolak dari hamba-hamba itu perkara-perkara yang memudarati mereka, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal-hal tersebut, terus kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Ini ya, pahami kata demi kata. Falima ta'buduna ghairah, kalau kalian meyakini itu, terus kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Wa taj'aluna ma'ahu alihatan ukhra, dan kalian menjadikan bersama Allah itu ada sesembahan-sembahan yang lain. Tentunya ini tidak benar. Nah, kalau mengakui rububiyah, seharusnya ya kalian beribadah hanya kepada Allah semata, karena dialah pencipta, karena dialah pengatur jagat raya. Di antara ayat yang seperti ini kondisinya, yaitu berdalil dengan tauhid rububiyah untuk mengharuskan mereka mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Faqaulihi ta'ala, qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Al-ayat. Katakanlah, segala puji bagi Allah semata, dan keselamatan semoga atas hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus daripada apa-apa yang mereka sekutukan? Jelas tidak ada bandingannya. Atau bukankah Allah Subhanahu wa taala itu zat yang lebih bagus daripada apa-apa yang mereka sekutukan? Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'a. Siapakah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan bagi kalian dari langit itu air, menurunkan hujan. Fa'ambatna bihi hadaiq, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan yang tercurah itu kebun-kebun, taman-taman, dzata bahjah, yang memiliki keindahan. Maka lakum antum bitu syajaraha, hal-hal yang kalian tidak akan mampu untuk bisa menumbuhkan pohon-pohonnya. Kalau Allah tidak menginginkan satu pohon tumbuh, tidak akan mungkin kita menumbuhkannya. A'ilahum ma'allah, apakah ada sembahan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka itu kaum yang berpaling dari kebenaran. Al-ayat. Nah, perhatikan sisi pendalilan. Yaqulullahu ta'ala fi akhiri kulli ayah a'ilahum ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ai a'ilahum ma'allahi fa'ala dhalik, apakah ada ilah bersama dengan Allah yang melakukan hal ini? Naam, a'ilahum ma'allahi fa'ala hadha, wa hadha istifhamun inkari. Nah, ini istifham ingkar, ya. Juga dikatakan dengan al-ibtali, al-istifham al-ingkari al-ibtali. A'ilahum ma'allah, dari mana kita mengetahui itu istifham ingkari? Diingat-ingat dobitnya. Siapa yang masih ingat dobit istifham ingkari? Hamba Zaid masih ingat? Taib. Nam, an yakuna ba'da adatil istifham amran ghaira waqi', sesuatu yang batil. Setelah apabila istifhamnya dihilangkan, maka sesuatu yang batil, tidak ada faktanya. Yang diingat-ingat, wadhabituhu
an yakuna ma ba'da adatil istifham amran ghaira waqi'. Jadi untuk mengetahui ini suatu istifham ingkari, dhabitnya adalah apa? Kata-kata setelah pertanyaan itu perkara yang tidak terjadi, yang tidak ada secara faktanya, sesuatu yang mungkar. Contohnya di sini, ikhwan, a ilahum ma'allah, apakah ada ilah bersama dengan Allah? Ketika kita hilangkan istifhamnya menjadi apa? Ilahun ma'allah. Nah, sesembahan bersama dengan Allah. Ada tidak? Tidak ada. Ini sesuatu yang mungkar, yang ghair waqi'. Berarti istifham ini istifham ingkari. Afa sihrun hadza? Misalnya, afa sihrun hadza? Apakah ini sihir? Kalau dihilangkan huruf istifhamnya menjadi apa? Sihrun hadza. Ini sihir. Berarti betul enggak? Karena itu bukan sihir. Ini istifham ingkari. Yatadammanu nafya dzalik. Yang istifham seperti itu, ikhwan, terkandung di dalamnya penafian hal tersebut, yaitu penafian apa? Maksudnya Hudzaifah, yatadammanu nafya dzalik, penafian apa? Nah, penafian adanya ilah selain Allah. Baik. Wa hum kanu muqirrina bi annahu lam yaf'al dzalika ghairullah. Dalam keadaan mereka dulu mengakui bahwasanya tidak ada yang melakukan hal tersebut selain Allah. Fahtajja alaihim bidzalik, maka Allah berhujjah atas mereka dengan keyakinan mereka tersebut. Allah hujat, ya. Kalau kalian mengakui tidak ada yang menciptakan, yang melakukan hal itu selain Allah, maka harusnya kalian beribadah kepadanya semata. Ini walaysal ma'na annahu istifhamun hal ma'allahi ilah kama dhannahu ba'dhum. Bukankah makna di sini bahwasanya itu adalah pertanyaan, apakah bersama Allah itu ada ilah? Bertanya apakah ada, betul-betul bertanya, sebagaimana sebagian mereka menyangkanya. Lianna hadzal makna la yunasibu siyaqal kalam. Dikarenakan makna ini tidaklah sesuai dengan konteks kalam. Kalau dibawa kepada pertanyaan betulan, yaitu pertanyaan ingin tahu, ini tidak sesuai. Sebab wal qaum kanu yaj'aluna ma'allahi alihatan ukhra. Dan kaum itu dulunya mereka menjadikan bersama dengan Allah ada sembahan-sembahan yang lain. Nah, cuma apa? Mereka meyakini itu hanya sebagai wasithah saja, sebagai syufa'a saja. Kama qala ta'ala, innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, qul la ashhad. Sebagaimana Allah katakan, apakah sungguhnya kalian itu bersaksi bahwasanya bersama Allah itu ada sembahan-sembahan yang lain? Qul, katakanlah, la ashhad, aku tidak bersaksi. Yaitu aku tidak mensaksikan yang demikian itu. Wa kanu yaqulun aj'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka dulu juga mengatakan, apakah Muhammad itu menjadikan sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu ilah saja? Sungguh ini adalah perkara yang sangat aneh. Ketika disuruh untuk la ilaha illallah, mereka tidak mau mengakuinya. Kenapa? Karena konsekuensinya meninggalkan aliha mereka yang banyak itu. Walakinnahum ma kanu yaqulun inna ma'ahu ilaha. Akan tapi mereka ma kanu yaqulun, lakinnahum ma kanu yaqulun inna ma'ahu ilah. Kan tapi mereka tidaklah dulu mengatakan bahwasanya sungguhnya bersama Allah itu ada ilah. Tidak. Mereka hendak menyekutukan Allah dari sisi rububiyah maksudnya.
Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Sama di sini? Ayat ini ada enggak? Ada? Naam. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, apakah zat yang menjadikan al-ardha qarara, menjadikan bumi itu qarar, yaitu apa? Tenang, diam. Enggak. Naam, bergerak. Tidak berotasi, tidak juga berevolusi. Naam, Allah jadikan al-ardha qarara. Bumi itu diam. Ini keyakinan kaum muslimin, ikhwan. Di antara dalilnya ini. Nah, zat yang menjadikan al-ardha qarar. Jangan sampai terpengaruh dengan teori-teori yang datang dari orang-orang kufar, menyatakan bahwasanya bumi yang bergerak berevolusi mengitari matahari. Karena kita memiliki dalil bahwasanya Allah mengabarkan tentang pergerakan matahari dan bulan, sebagaimana pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya matahari lah yang bergerak setiap pagi, petang, kemudian ketika tenggelam menghadap Allah sujud sampai diizinkan untuk terbit kembali. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita yakini, kita benarkan. Namun sayang sebagian anak-anak kaum muslimin karena dicekai dengan teori-teori orang-orang kafir, teori-teori fisika yang sumbernya dari orang-orang kafir, mengakui bahwasanya matahari itu yang diam sedangkan bumi yang mengitarinya. Ini keyakinan batil. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara. Siapakah yang menjadikan bumi itu qarara, bumi itu tetap sebagai tempat tinggal yang tenang, dan menjadikan di antaranya sungai-sungai di celah-celah yang ada di muka bumi. Wa ja'ala laha rawasi, dan Allah jadikan di bumi tersebut gunung-gunung yang menjulang. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah jadikan di antara dua lautan itu penghalang. Oleh karena itulah khonifillah, di antara hal yang menakjubkan, tidak akan tercampur antara ikan-ikan yang di air tawar dengan yang di air asin. Seakan-akan mereka ada penghalang. Ada penghalang. Taib. Dan juga di sebagian laut betul-betul sebagiannya asin, sebagiannya tawar, tidak tercampur. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Allah jadikan hajiz, penghalang. Mereka meyakini ini, bal hum muqirruna bi anna Allah wahdahu fa'ala hadza. Bahkan mereka mengakui bahwasanya Allah semata yang melakukan hal ini semua. Wa hakadza sairul ayat, demikian pula ayat-ayat yang lain setelahnya. Baik, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengilzam, jika mereka mengakui rububiyah seharusnya untuk mentauhidkan Allah dari isi ibadah. Makanya dikatakan bahwasanya tauhidur rububiyah dalilun ala tauhidil uluhiyah. Makanya banyak di dalam Al-Qur'an takrir hal tersebut, ya kan. Fakadzalika qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendalilannya bagaimana? Allah katakan, wahai sekalian manusia, beribadah kepada Rabb kalian, ya beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Syahidnya apa? Rabbakumul ladzi khalaqakum.
Dialah yang pantas untuk diibadahi, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wakadzalika qauluhu fi suratil An'am, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih?" Wa amsalu dzalik. Demikian pula pada surat Al-An'am, katakanlah, bagaimana pendapat kalian atau tahukah kalian apabila Allah mengambil pendengaran, penglihatan dan mengunci hati-hati kalian? Siapa ilah selain Allah yang bisa mendatangkan hal-hal tersebut? Setelah Allah kunci, hilangkan pendengaran, mampukah selain Allah untuk bisa mendatangkan pendengaran? Tidak akan mampu. Dan yang semisalnya. Qala wa idza kana tauhidur rububiyyati alladhi yaj'aluhu haula'i an-nudhar wa man wafaqahum min as-sufiyyah huwa al-ghayatu fi at-tauhid dakhilan fi at-tauhid alladhi ja'a bihi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub falyalam anna dalailahu muta'addidatun kadalaili itsbatis sani'i wa dalaili sidqir rusul. Apabila tauhidur rububiyah yang dijadikan oleh para nuzar tersebut, orang-orang ahli kalam yang mengaku sebagai cerdik cendekia, dan siapa saja mencocoki mereka dari kalangan sufiyah menjadikan tauhid rububiyah ini sebagai puncak tauhid yang jadi tujuan mereka. Nah, apabila tauhid rububiyah ini, nah ini kan panjang. Sekarang kita sederhanakan, ikhwan. Baik. Apabila tauhid rububiyah ini masuk pada tauhid yang para rasul datang dengannya, itu tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Makanya kalau diceritakan kalian mungkin diberi strip itu jumlah untuk menjelaskan saja yang panjang itu. Setelah alladzi itu menjelaskan panjang sehingga kalau tidak paham dengan benar malah bingung. Ya, saya ulangi, apabila tauhidur rububiyah yang para ahli kalam dan siapa saja mencocoki mereka dari kalangan sufiyah menjadikannya sebagai puncak dari tauhid, ternyata hal itu masuk dalam tauhid yang para rasul datang dengannya, yaitu tauhidul uluhiyah, dan kitab-kitab turun dengan sebabnya. Falyalam anna dalailahu muta'addidah, maka ketahuilah bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang tauhidul uluhiyah itu sangatlah banyak. Jadi dalailahu, hak kembali ke mana, Ridwan? Tauhidul uluhiyah. Nah, karena termasuk hal terpenting dalam membaca, ikhwan, antum harus jeli mengembalikan dhamir, jangan sampai keliru mengembalikan dhamir kemana. Nah, falyalam anna dalailahu muta'addidah, maka ketahuilah bahwasanya dalil tauhid uluhiyah tersebut itu sangat banyak. Kadalaili itsbatis sani' wa dalaili sidqir rasul, seperti dalil-dalil yang menetapkan adanya zat maha pencipta dan dalil-dalil yang menetapkan tentang kebenaran rasul. Nah, kemudian beliau tutup dengan sebuah kaidah, fa innal ilma kullama kana an-nasu ilaihi ahwaja kanat adillatuhu adhar rahmatan minallahi bi khalqih. Yang diingat-ingat, sebab sungguhnya ilmu kapan saja manusia itu terhadapnya lebih butuh, maka dalil-dalilnya itu lebih nampak, lebih jelas sebagai bentuk rahmat dari Allah terhadap para makhluknya. Naam, fa innal ilma kullama kana an-nasu ilaihi ahwaj kana adillatuhu adhar. Kanat adillatuhu adhar rahmatan minallahi bi khalqih. Naam.
Sehingga semua ilmu ikhwan kalau yang membutuhkannya banyak dan darurat, maka dalil-dalil yang menunjukkannya sangat banyak sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wal Qur'an qad daraballahu lin-nasi fihi min kulli mathal. Dan Al-Quran telah memberikan permisalan kepada manusia tentang tauhidul uluhiyah itu dari semua jenis permisalan. Nah, di antara yang menyebutkan contoh-contoh tersebut ikhwanifillah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Ingin merujuk ke sana. Wahiyal maqayisul aqliyah al-mufidatu lil matalibid diniyah. Dan itu adalah maqayis. Nah, pengkiasan-pengkiasan secara akal, timbangan-timbangan secara akal yang bermanfaat untuk apa? Mencapai tujuan-tujuan diniyah, tujuan-tujuan agama. Apa yang dimaksud dengan wahiyah ini? Wahiyah maksudnya apa? Al-amthal, yaitu contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala datangkan, permisalan-permisalan ya Pak. Karena permisalan itu maqayis aqliyah. Allah berikan permisalan agar kita menggunakan apa? Akal. Ini dipermisalkan dengan ini agar kita menggunakan akal kita tentang sisi kesamaannya apa. Nah, sisi kesamaannya apa? Ilmu dikiaskan dengan hujan, bidayah dikiaskan dengan cahaya, dan seterusnya. Lakin Al-Qur'ana yubayyinu al-haqqa fil hukmi wad dalil. Famada ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Akan tapi Al-Quran menjelaskan yang hak pada suatu hukum dan dalil, maka tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Wa ma kana minal muqaddimati ma'lumatun daruriyatun muttafiqan 'alaiha. Baik. Fama kana minal muqaddimati ma'lumatan daruriyatan muttafiqan 'alaiha ustudilla biha wa lam yahtaj ila al-istidlal 'alaiha. Maka apa saja yang ada berupa muqaddimat. Nah, muqaddimat itu yang dimaksud di sini adalah apa? Awalan-awalan untuk mencapai sesuatu yang dikiaskan. Baik. Apabila muqaddimat tersebut diketahui secara daruri dan disepakati, maka bisa dijadikan dalil. Bisa dijadikan sebagai dalil dan landasan. Walam yahtaj ilal istidlal 'alaiha, sehingga tidak butuh untuk apa? Mencari dalil atas hal tersebut, permisalan yang didatangkan. Wa tariqatul fasihah fil bayani an tuhdaf. Dan tariqah yang fasih dalam menjelaskan untuk dihilangkan yang demikian itu. Maksudnya apa? Antuhdaf al-istidlalu ala amrin ma'lumin bid-daruri. Seorang yang fasih ya kawan, dalam metode menjelaskannya dia tidak akan berdalil tentang perkara-perkara yang telah diketahui secara darurat. Contohnya apa? Cara yang mudah ya kawan. Api itu panas. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Maulana? Ini sesuatu yang diketahui dengan daruri. Maka orang kalau menerangkan tentang
dalil api adalah panas, maka ini diketahui orang. Ya, ini tidak fasih dalam menjelaskan sesuatu yang diketahui secara darurat. Nah, jadi thariqah fasihah bil bayan an tuhdaf. Kalau sesuatu yang diketahui secara daruri, secara darurat seperti ini, tidak perlu diterangkan dalilnya. Nah, wahia tariqatul Quran, dan itu adalah metode Al-Quran. Baik, bi khilafi ma yad'ihi al-juhal alladhi yadunnuna anna al-Quran laisa fihi tariqatun burhaniyatun. Berbeda dengan apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang jahil yang mereka menyangka bahwasanya Al-Quran itu tidak ada padanya metode penjelasan, metode pemberian dalil, tidak ada menurut mereka. Bi khilafi ma qad yashtabihu wa yaqa'u fihi niza' fa innahu yubayyinuhu wa yadullu alaihi. Berbeda dengan hal-hal yang mungkin terkadang rancu. Ini bi khilaf untuk menjelaskan apa? Thariqah fasihah tadi ya. Kalau thariqah fasihah sesuatu yang sifatnya sudah diketahui secara daruri, tidak perlu diterangkan dalilnya. Ini metode Al-Quran. Walaupun sebagian orang jahil menganggap kenapa Al-Quran tidak menjelaskan itu, makanya menuduh Al-Quran itu tidak memiliki thariqah burhaniyah. Lah, memang sudah perkara yang sudah jelas secara daruri. Untuk apa diterangkan dalilnya? Nah, inilah yang ahlul kalam ikhwan ribet, kemudian kebingungan untuk mencari dalil pada sesuatu yang sudah sangat gamblang. Nah, bingung mencari apa? Menetapkan dalil bahwasanya jagat raya ini ada penciptanya. Ini ruwet, habis waktu banyak untuk sesuatu yang sebenarnya diketahui secara daruri, ya tidak? Secara fitrah sudah diketahui bahwasanya alam ada penciptanya. Tapi demikianlah orang yang tidak diberi taufik, ya Pak. Pintar. Nah, untuk bersilat lidah, untuk berpikir, tapi tidak diberi taufik sehingga tidak terarah. Nah, berbeda dengan hal-hal yang apa? Yang rancu, yang terjadi perselisihan, fa innahu yubayyinuhu wa yadullu alaih. Maka sungguhnya Al-Quran menjelaskannya dan menunjukkannya, ditunjukkan dalilnya, ditunjukkan mana yang hak. Baik, paham di sini? Di sini juga, Imam Ibn Abil Izz Al-Fanifillah menerangkan hal-hal yang memang arahnya banyak untuk membantah ahli kalam, tapi juga kita mengambil faidah banyak dari sisi masalah apa? Masalah ilmu bayan. Baik, mungkin kita cukupkan sekian, dipahami kalimat-kalimatnya. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.